Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, dalam minggu Advent yang kedua ini, kita memang sedang menanti-nantikan kedatangan Juru Selamat kita. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya mengajak saudara-saudara semua untuk kembali membaca dan menghayati sabda Tuhan di dalam Injil Matius 2. Injil Matius 2 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan bagi kita semua. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapa yang tidak tahu Bethlehem? Bethlehem itu adalah satu kota yang berada di Yehuda. Itu artinya Yerusalem sebelah selatan. Apa itu Bethlehem? Di manakah Bethlehem? Apa yang terjadi dengan Bethlehem? Kita semua tentu tahu bahwa Bethlehem juga menjadi sejarah perjalanan panjang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagaimana firman Tuhan, pada saat ini kita melihat bersama, kita menghayati bersama bahwa Bethlehem bukanlah yang terkecil dari antara mereka yang memerintah Yehuda. Ya, saudara-saudara, Bethlehem memang kota yang kecil. Kota yang mungkin pada mulanya tidak diperhitungkan. Atau bahkan kota yang pada mulanya tidak masuk hitungan dalam pemerintahan Yerusalem. Karena letaknya juga ada di Yehuda, yaitu Yerusalem sebelah selatan. Tetapi apa yang terjadi dengan kota ini? Kota ini mendapat perhatian dari Tuhan. Meskipun kota ini kecil. Tetapi dari sanalah kemudian menjadi sejarah besar, menjadi rangkaian perjalanan kelahiran Yesus Kristus, penebus seluruh umat manusia dan ciptaan. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus menghayati firman Tuhan ini, kemudian saya mencoba menghayati. Sedemikian Tuhan Allah memperhatikan segala sesuatu di sekitar kita, termasuk hal-hal yang paling kecil. Contohnya adalah Bethlehem saat ini. Mungkin bagi pemerintahan secara besar pada waktu itu di Yehuda, kota ini tidak masuk hitungan. Mungkin kota ini juga tidak terlalu diperhatikan. Karena kota ini menjadi kota yang kecil. Bagi manusia, bagi pemerintahan saat itu, mungkin itu tidak masuk hitungan dan perhatian. Tetapi tidak bagi Allah. Tuhan Allah memperhatikan kota ini, bahkan Tuhan Allah mau pakai kota ini menjadi salah satu bagian dari sejarah keselamatan manusia, yaitu sejarah lahirnya Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin ada banyak orang mengatakan, ya saya kan orang kecil. Saya mungkin tidak terlihat bagi dunia. Saya mungkin tidak terhitung di masyarakat. Saya mungkin bukan seorang pejabat yang terkenal. Mungkin saya juga bukan orang yang serba berkecukupan sehingga dipandang orang. Atau bahkan mungkin saudara-saudara mengatakan, mungkin saya bukanlah orang yang terpandang di masyarakat. Tetapi jangan khawatir, jangan berkecil hati, jangan sedih dan jangan susah. Kenapa? Karena justru yang terkecil bagi dunia, yang justru mungkin tidak dilihat bagi dunia, dan mungkin tidak diperhitungkan bagi dunia, tetapi Tuhan Allah berkenan memakai saudara-saudara. Tuhan Allah berkenan hadir bagi saudara-saudara. Bahkan mungkin sekalipun kita tidak terlihat oleh sekitar kita, tetapi yang pasti dan yang harus kita imani adalah saudara dilihat, dipilih, dan diselamatkan oleh Tuhan Allah. Haleluya saudara-saudara. Karena itu dalam memperingati dan juga menyambut perayaan dan juga ibadah Natal bagi kita semua, jangan berkecil hati, jangan susah, jangan putus asa. Sebab Tuhan Allah pun berkenan hadir buat saudara dan lahir di hati saudara-saudara. Karena itu mari mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebagaimana firman-Mu di dalam Injil Matius. Kami menghayati bagaimana Bethlehem, kota yang kecil, Tuhan perhatikan
Bahkan Tuhan pakai menjadi bagian dari rangkaian sejarah keselamatan manusia di mana Kristus Yesus dilahirkan. Kami juga bersyukur Tuhan merefleksikan firman-Mu ini bahwa kami pun yang kecil ini, yang mungkin bagi dunia tidak terlihat atau mungkin tidak diperhitungkan bagi orang lain. Tetapi kami bersyukur Tuhan sebab Natal adalah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam karya yang luar biasa bagi kami secara personal. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, termasuk keberadaan kami, termasuk diri kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan sebagaimana adanya kami, sekecil apapun kami, dalam ketulusan kerelaan hati kami mau menyambut damai Natal itu secara personal. Kami mau menyambut sukacita itu, sebab setiap kami diperhatikan dan diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari kita menghayati sabda Tuhan ini bahwa yang terkecil pun Tuhan perhatikan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atau terhalang bagi Tuhan. Tuhan jaga anak-anaknya, Tuhan perhatikan anak-anaknya, Tuhan selamatkan anak-anaknya. Termasuk saat ini saudara-saudara. Mungkin bagi dunia saudara-saudara, saya, kita semua tidak terhitung di dalamnya. Mungkin juga tidak diperhatikan ataupun tidak terlihat. Tetapi tenang, jangan khawatir, jangan putus asa, tetap semangat. Sebab apa? Sebab Tuhan melihatmu, Tuhan hadir bagimu. Bahkan Tuhan Yesus menyelamatkan saudara-saudara semua. Karena itu mari sambut dan rayakan Natal di hatimu dalam sukacita, dalam semangat dan kasih. Dan ingatlah, Tuhan Yesus datang bagi saudara dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.